Kekhawatiran atas dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan semakin besar. Ekonomi hijau atau green economy menjadi sebuah praktik yang dirasa paling tepat untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Lantas, seperti apa dunia usaha maupun pelaku industri serta pemerintah bersiap menyambut era green economy? Halo, selamat sore. Anda menyaksikan Green Economic Forum dengan tema Potensi sektor infrastruktur sebagai pilar ekonomi hijau. Bersama saya, Syarifah Rahma. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan dukungan inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan lebih berkualitas. Menurut Basuki, dengan dukungan tersebut demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan melakukan inovasi perkuatan struktur infrastruktur existing dengan menggunakan material yang lebih ringan, non-korosif, dan memiliki kekuatan tarik tinggi. Tidak hanya itu, pembangunan sumber daya air turut menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan 61 bendungan untuk mencapai ketahanan inklusif pada perhubungan air, pangan, dan energi. Ya, dan selanjutnya mari kita simak wawancara staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan, Endra S. Atmawijaya bersama rekan saya Andi Shalini berikut ini. Pembangunan infrastruktur green economy dilakukan sebagai komitmen yang kuat untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Lalu seperti apa upaya Kementerian PUPR dalam mendorong pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan? Untuk menjawabnya saat ini kami sudah bersama dengan Endra Atmawijaya, juru bicara Kementerian PUPR sekaligus staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan juga Lingkungan Kementerian PUPR. Halo Pak Endra, apa kabar Pak? Baik, sehat ya Pak ya? Sehat Mbak Sasa. Oke, alhamdulillah. Pak Endra, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, ngebahas soal proyek-proyek infrastruktur dari Kementerian PUPR yang mengusung prinsip green economy. Kita tahu bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur pemerintah yang dikebut hingga tahun 2024. Ini kan tinggal 2 tahun lagi nih Pak. Optimistis nggak sih Pak ini Pak bisa tercapai? Ya, pertama kalau kita berbicara soal infrastruktur ya sampai 2024, karena kita sudah punya rencana kerja, punya program kerja ya, saya kira kita harus optimis 2024 ini bisa kita selesaikan semua. Dan ini sudah menjadi kebijakan Pak Presiden di sidang kabinet paripurna terakhir dan juga dari Pak Menteri PUPR, bahwa kita akan fokuskan tahun 2023-2024 dengan infrastruktur yang berjalan, yang sudah berjalan, dan itu kita targetkan semuanya untuk bisa kita tuntaskan. Artinya dari sisi programming kita tidak ada infrastruktur baru yang sifatnya multi-years kontrak. Yang besar-besar seperti bendungan, ya itu kita tidak programkan lagi, kecuali yang memang sumber pembiayaannya dari investasi. Okay. Nah, jadi itu masih bisa, atau dari KPBU ya, atau loan. Tapi yang sumbernya APBN murni, itu memang kita fokuskan untuk menyelesaikan yang sudah berjalan. Itu tahun 2023 dan 2024. Lalu upayanya apa nih Pak, supaya menjaga proyek-proyek infrastruktur prioritas yang tengah digalakan oleh pemerintah ini tidak mangkrak? Yaitu pertama kita alokasikan anggarannya yang cukup ya, karena biasanya infrastruktur mangkrak tuh kalau ditinggal sudah tidak ada kontraktornya, tidak ada tenaga kerjanya, tidak ada material, itu karena kesulitan pembiayaan. Nah itu harus kita pastikan anggarannya tersedia. Artinya apa? Kita programkan dengan baik, ya kan? Nah, karena kalau kita programkan dengan baik, itu mustahil infrastruktur mangkrak. Ya. Termasuk kita mitigasi dampak-dampak yang mungkin menjadi faktor penghambat. Misalkan apa? Tanah. Nah, kalau tanahnya ini memang sulit, kita akan alokasikan ke tempat-tempat yang memang potensi untuk penyelesaiannya lebih tinggi. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan adalah kita menjamin ketersediaan anggarannya,
kita mitigasi dampak-dampak yang memang menjadi penghambat gitu ya, terutama tanah di situ. Oke, Pak Hendra. Kita tahu bahwa berbagai sektor dan juga aspek ini sudah mulai bahkan tengah menggalakkan prinsip green economy. Pandangan Anda seberapa penting sih Pak sebuah atau mungkin proyek-proyek infrastruktur ini mengusung prinsip green economy? Ya, saya kira ini sebuah keniscayaan ya buat kita ya, karena kita juga kan terikat dengan komitmen global untuk zero net emission ya. Jadi kita juga berupaya untuk menurunkan tingkat emisi dari berbagai sumber ya, termasuk dari infrastruktur. Nah, yang paling menonjol kalau dari sisi Kementerian PUPR, green economy ini kan bukan hanya soal outputnya, tapi prosesnya juga. Jadi proses itu bagaimana kita memanfaatkan material lokal supaya rendah jejak ekologisnya. Jadi kita tidak terlalu banyak menghabiskan atau mengkonsumsi material yang memang di situ membutuhkan energi besar. Jadi kita betul-betul ingin dari sisi material kita gunakan material dalam negeri yang ada di sini, yaitu kan dalam banyak hal mengurangi konsumsi karbon. Kemudian dari sisi outputnya sendiri, kita sudah punya beberapa infrastruktur yang bisa kita kategorikan green infrastructure ya. Artinya ini untuk mendukung green economy dari sisi keberlanjutan ya. Artinya kan kita nggak membangun infrastruktur tapi merusak lingkungan, tapi kita membangun infrastruktur yang justru mengkonservasi atau meningkatkan nilai tambah lingkungan. Yang pertama misalkan kita bangun bendungan. Nah itu bendungan kan sangat penting untuk pangan kita dan juga untuk energi kita. Pak Presiden kan berkali-kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kita dihadapkan pada krisis pangan dan krisis energi. Nah ini karena faktor global ya. Saya kira ini sangat penting kita punya kemandirian di sektor itu. Makanya kita punya program untuk membangun bendungan, 61 bendungan, di mana 29-nya sudah kita selesaikan. Nah di dalam bendungan selain dia untuk menyiapkan air-air irigasi, itu juga bisa punya potensi untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Nah itu kan masuk ke dalam kategori green economy. Infrastruktur yang lain yang kita bisa kategorikan itu misalkan bangunan hijau. Nah bangunan hijau itu rendah emisi karbon, dia rendah konsumsi energi, kemudian dia juga memanfaatkan pencahayaan alami, rendah konsumsi air ya. Nah itu kita bisa kategorikan di situ. Kemudian tol berkelanjutan juga begitu. Nah di dalam tol itu kan kita tahu tol ini mengenerate banyak karbon ya karena dari kendaraan. Nah, ke depan kita kan juga ingin tol kita itu di dalam koridor tolnya itu juga ada satu sabuk hijau yang bisa menyerap karbon. Tapi kita juga membangun ekosistem mobil listrik. Jadi nanti rest area kita juga akan kita siapkan fasilitas untuk pengisian bahan bakar listrik gitu di situ ya. Nah itu kan mengundang satu minat baru bagi kendaraan bermotor ya untuk mengkonversi mobilnya dari mobil berbahan bakar bensin menjadi listrik gitu. Jadi ekosistem seperti itu juga kita perhatikan ya. Di samping kita juga ada lagi yang lain. Misalkan di kota-kota kita juga kita bangun tempat pemrosesan akhir sampah. Nah itu yang sampahnya kita recovery, energinya kita selain kita recycle ya barang-barangnya kita recovery, jadi energi baru gitu. Ini kan kalau di negara berkembang sudah praktek biasa ya. Nah di Indonesia ini kan belum banyak kota-kota yang mengarah ke situ. Nah kita siapkan TPA kita dengan untuk pembangkitan energi dari sampah. Jadi itu contoh-contoh infrastrukturnya, Pak. Oke, dari beberapa contoh tadi Anda sudah sebutkan ada bendungan, kemudian tol berkelanjutan. Nah, kalau bendungan maupun irigasi begitu Pak, untuk menjawab tantangan ancaman krisis pangan gitu ya Pak, ya ini contoh-contoh bendungan ataupun irigasi yang
akan atau mungkin tengah digarap oleh PUPR ini apa saja sih Pak yang mengusung green prinsip Jadi ekonomi? begini ya, krisis pangan itu salah satunya kan karena kan ada banyak faktor yang berpengaruh ya di dalam krisis pangan itu. Salah satunya adalah air, ketersediaan air. Nah ini krusial karena apa? Karena kita bisa meningkatkan indeks pertanaman. Jadi kita tahu indeks pertanaman kita itu masih rendah, 143. Kita bisa tingkatkan menjadi 190 sampai 200. Artinya dalam setahun bisa lebih dari 2 kali panen. Artinya itu bisa padi gitu ya. Nah kita kan ingin mengkonversi dari padi menjadi beras. Nanti juga seperti itu lewat teknologi pasca panen. Nah untuk sawah-sawah kita supaya dia bisa produktif, air kan harus cukup. Ya. Nah, selama ini sawah kita itu yang dilayani dari air yang sudah pasti, artinya dia ada air di bendungan, itu baru 10%. Sawah kita ada 7,4 juta, yang dilayani oleh airnya ya dari bendungan itu baru 10%, Mbak. Jadi kecil. Nah, kita bangun bendungan 61 dari 2015 nanti sampai 2024, 61 bendungan baru. Itu kita harapkan bisa menambah suplai air dari bendungan ke sawah-sawah itu sampai 19% atau seperlimanya. Nah itu lumayan kita bisa naikkan IP itu, indeks pertanaman ya. Karena suplai airnya kan terjamin. Kita nggak kenal lagi yang namanya sawah gogorancah kalau dulu atau sawah tak ada hujan kan kita nggak kenal lagi karena adanya sawah yang memang dilayani airnya dari bendungan yang continuous gitu. Nah, itu bisa meningkatkan produksi pangan kita. Kalau sekarang saja kita dengan kondisi sekarang ya kita bisa surplus 3 juta. Kira-kira kan kita tidak pernah impor beras lagi sekarang ya 3 tahun terakhir. Kalau kita dengan bendungan itu nanti ditambah irigasinya itu kita bisa surplus sampai 10 juta tahun 2045. Artinya itu sudah mengconsider peningkatan jumlah penduduk. Jadi penduduk diimbangi dengan pangan itu surplus kita. Nah itu kan ketahanan pangan ya. Jadi seperti itu Mbak Mbak Sasa ya. Jadi untuk irigasinya sendiri kita kan sedang rehabilitasi sekitar 3 juta sekarang. Ya kemudian kita bangun baru 1 juta hektar, 1 juta hektar lahan-lahan irigasi ya yang nanti kita lengkapi dengan irigasi. Nah, itu pembangunan jaringan irigasi baru 1 juta, rehabilitasi jaringan yang sudah ada 3 juta. Jadi itu yang kita lakukan. Selain bendungan dan juga irigasi, tadi Anda juga sempat mention soal tol berkelanjutan. Kita tahu bahwa peningkatan konektivitas, terutama jalan tol, ini kan tidak hanya pembangunannya harus cepat gitu ya Pak, tapi juga harus mengedepankan prinsip berkelanjutan. Betul. Nah contoh tol-tol di Indonesia yang akan digarap atau mungkin tengah digarap PUPR ini apa saja sih Pak yang mengusung prinsip green economy? Ya sebetulnya tol-tol kita ini sekali lagi ya kita akan menuju kepada ekosistem yang baru nanti ya. Jadi kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi kita ganti tuh yang tadinya sumber bahan bakarnya karbon menjadi listrik. Itu kan dari sisi emisi jauh berkurang. Nah, kemudian kita juga siapkan koridor-koridor tol untuk mengabsorpsi karbon tadi. Jadi kita bikin di sepanjang jalan tol itu ada sabuk hijaunya. Itu kapan Pak rencananya? Ya Pak? kan Apa sebagian sudah ya. Jadi Oke. kalau Mbak Sasa ke Jagorawi itu kan sudah ada koridor hijaunya. Itu kan juga bukan hanya sekedar mempercantik, tapi sebetulnya dia untuk menyerap emisi karbonnya. Sejauh ini yang sudah diterapkan bisa meminimalisir karbon ini seberapa besar Pak? Ya itu bisa 20% ya di situ lumayan kan untuk ini 20-30% untuk polutan yang keluar dari kendaraan bisa diserap dari itu Sabuk dari hijau tadi. sabuk hijau. Nah ini kan kita bangun bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa misalkan di Trans Sumatera. Trans Sumatera itu kan panjang jalan tolnya 2000 kilo ya. Itu kita bayangkan kalau ada sabuk hijaunya itu kan bagus dari sisi estetika landscape ya. Jadi panoramic toll road tapi juga ada fungsi primernya untuk ngambil itu karbon gitu. Jadi kita misalkan ya sebagai gambaran
Tol baru yang kita bangun dari 2015 sampai sekarang itu kan kita punya 780 km jalan tol sampai 2014. Kemudian di akhir 2019 kita sudah punya tambahan 1.400-an. Jadi ada 2.200. Per hari ini tahun 2022 kita punya 2.500. Nanti tambahannya lagi itu 2022, 2023, 2024 itu mudah-mudahan hampir 1.000 kilo lagi, Mbak. Oke. Itu 16 ruas tahun ini, kemudian ada 12 ruas tahun depannya lagi 2024 itu ada 7 atau 8 ruas. Oke, artinya terus meningkat dan tidak hanya di Jawa saja ya Pak, tapi di luar Jawa juga. Iya, di luar Jawa ya, artinya di Trans Sumatera, kemudian ada di mana di Bali ya, kemudian ada juga di di Kalimantan. Oke, tadi selain bendungan kemudian tol berkelanjutan, tadi juga Anda sempat mengatakan terkait dengan pemrosesan akhir sampah. Nah itu contohnya seperti apa sih Pak? Di mana saja nih kita bisa temukan dari proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan PUPR? Jadi yang sudah teknologinya dilengkapi dengan waste to energy itu misalkan di Balikpapan, Oke. kemudian di Banjarmasin, kemudian di Bali ya kita mengarah ke situ juga. Kemudian ada 3 lagi itu di di Malang, kemudian di Sidoarjo dan di Jambi. Jadi itu contoh-contoh TPA yang memang sudah berupaya untuk mengkonversi sampah itu jadi sumber energi gitu ya. Itu kan juga paling tidak untuk kampung-kampung yang ada di sekitar situ. Untuk TPA-nya sendiri. Kemudian untuk ruang-ruang publik itu bisa dipakai gitu. Nah, itu potensinya lumayan itu Mbak di situ. Oke, baik. Kita harapkan bersama ya Pak, semoga di tengah masifnya pembangunan proyek infrastruktur ini tidak hanya bisa mendorong perekonomian, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup, kemudian kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga tentunya mengedepankan prinsip keberlanjutan ya Pak ya, dengan mengadopsi prinsip green economy ini. Terima kasih atas waktunya Endra Atmawijaya, juru bicara Kementerian PUPR, sekaligus staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan juga Lingkungan Kementerian PUPR, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda Pak Endra. Terima kasih Mbak Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.